scarf sudah ada hiasannya. Kenapa sih mukamu lesu banget? Iya nih, bayangin ya Kak, kita hari ini terakhir syuting Joy Show. It's okay. Tapi karena hari ini itu kita mau celebrate Natal, kamu jangan lesu gini dong. Yang terbaik, kasih yang terbaik gitu loh. Iya ya, kenapa aku harus sedih ya? Iya. Yaudah deh, kalau gitu aku mau siap-siap, mau memberikan yang terbaik. Mantap. Oke, bye-bye. Oke, bye. Tumben ya Ricky kok dikasih tahu langsung paham gitu. Hah? Oh, gak apa-apa. Lanjut aja. Halo, balik lagi di acara The Joy Show. Bersama aku Kak Esra. Dan aku Ricky. Oke, Rick. Hari ini kita itu mau merayakan Natal. Bener banget. Biasanya kalau kamu Natal itu ngapain di rumah? Wah, seru banget Kak Ezra. Pertama bangun pagi, terus rapiin kamar tidur, terus mandi gosok gigi, terus ke ruang tamu, buka-buka kado, terus kumpul sama mama, papa, koko, cece, saudara, om, tante. Gak usah detail. Gak usah detail. Oke. Detail. Pokoknya dia acara keluarga gitu ya. Yes, gitu aja Oke. singkatnya. Untuk menyalurkan kedetailan dan pengen ngomong gimana kalau kamu yang doa? Kita mau ibadah soalnya. Kita mau ibadah. Oke, kita berdoa ya sekarang ya. Oke. Yuk Voltagers, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Merry Christmas everyone! Sing it with me! In the air, joy is everywhere. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night! It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year.
stand up and walk. You know I'll follow you. Come. Sama-sama nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Come on, clap your hands. Sang penebus segala aku tadi hapus ciptaan baru, amin. Ku diampuni, selamatkan dan hidupku pulihkan hidup lagi.
mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini kami berikan waktu kami Tuhan, kami berikan hidup kami Tuhan, dari masa muda kami Tuhan, untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Thanks for your sovereign love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Come on, lift up your voice. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Come on. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thanks for your sovereign love.
mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan sejak masa muda kami gak mau main-main, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Hari ini Allah Roh Kudus berikan pengertian bagi setiap kami yang beribadah Tuhan. Supaya kami mengerti isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo semua, balik lagi sama Kak Esra, host yang paling kalian cintai di The Joy Show. Hari ini kita akan kedatangan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut sama-sama ya. 1, 2, 3, Kak Popo. Halo Kak Popo. Oke, kalau ada Kak Esra pasti penuh sukacita ya. Sudah siap dengar pesan firman Tuhan? By the way, ini minggu terakhir di tahun 2021. Siapkan catatan, nggak banyak poin tapi yang pasti bisa kalian jadikan pegangan nih Kak Esra untuk kalian masuk 2022. Oke, siap ya, siapkan Alkitabnya sama-sama. Kalau kakak bicara soal Natal, oh ya Merry Christmas semua teman-teman Voltage. Ada banyak ya cerita-cerita seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ada tentang kelahirannya, kemudian ada tentang gembala-gembala bersama domba-domba, orang Majus. Tapi ada satu cerita lagi yang mungkin kalian belum tentu semuanya tahu. Oke, itu ada di kitab Lukas pasal yang kedua. Ceritanya di ayat 25, nanti kalian baca lengkap ya dari ayat 21, kakak hanya bacakan beberapa ayat aja. Ini adalah salah satu kisah yang terjadi juga di masa ketika Tuhan Yesus lahir ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi ada seorang bapak yang usianya sudah sangat lanjut, namanya Simeon, sudah sangat tua. Dia dapat janji Tuhan nih teman-teman. Janji Tuhannya bilang begini, kamu gak akan mati sampai kamu bisa melihat Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Bayangin ya, Simeon ini tiap hari datang ke Bait Allah waktu itu ya. Dia datang dengan pengharapan. Jadi waktu melihat Yusuf Maria membawa bayi Yesus ke dalam Bait Allah, maka Simeon langsung kenal, itu dia, itu anak yang dijanji-janjikan. Makanya kemudian dia bilang begini di ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Artinya gini, aduh Tuhan akhirnya janjimu sudah digenapi. Aku bisa pergi dengan tenang tuh artinya aku bisa mati dengan tenang gitu ya. Simeon itu dikatakan menantikan. Menantikan tuh artinya apa sih? Berharap, menunggu. Menunggu tuh pasti gak enak, ya enggak? Pasti rasanya kepengennya tuh kayak aduh cepet-cepet aja lah, kita kepengen apa langsung kejadian. Kita berdoa apa langsung dijawab. Tapi kalau kita memegang janji Tuhan seperti Simeon, ada yang namanya sukacita dalam pengharapan. Kita lihat satu ayat ya, kalau bisa ayat ini dihafalin yuk. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini ada kalimat bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti waktu kita menunggu janji Tuhan digenapi, waktu kita menunggu sambil berharap-harap, kita bisa bersukacita. Nunggunya nggak sambil bosen, nunggunya nggak sambil kesel, nunggunya nggak sambil meragukan. Tapi ada sukacita dalam pengharapan. Katakan sama-sama joy of hope. Joy of hope. Yes. Ada sukacita dalam pengharapan kita. Ada dua alasan kenapa kok kita itu bisa bersukacita dalam pengharapan ya. Kita lihat Roma pasal yang kelima, hari ini kita banyak buka kitab Roma loh. Roma 5 bilang begini, ayat yang ketiga dan 4 dulu kita lihat ya. Dan bukan hanya itu aja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Catat ya kalau kalian mau catat. Kenapa kita bisa punya sukacita dalam pengharapan? Yang pertama adalah karena pengharapan membuat kita tekun dan tahan uji. Kalau kita punya pengharapan teman-teman, kita bisa jadi orang yang tekun dan tahan uji. Ingat baik-baik ya, hidup ini gak boleh ngeflow gitu aja. Hidup ini gak boleh kayak lagu yang bilang kisera, sera, whatever will be, gak boleh gitu. Kita bukan orang yang sekedar pasrah, gak punya keputusan, gak punya keinginan, gak punya mimpi, enggak. Kita boleh punya harapan. Dan ketika kita punya harapan itu, kita sungguh-sungguh menginginkannya. Harapan itu apa sih? Sesuatu yang baik yang akan terjadi satu hari nanti. Mungkin terjadinya setahun lagi, mungkin terjadinya nanti waktu kita besar. Kalau kakak sekarang, kakak punya harapan untuk masa tuanya kakak. Lihat anaknya kakak besar, bertumbuh, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang dipakai Tuhan. Itu namanya harapan. Nah, karena kakak punya harapan itu, karakter kakak dibentuk. Kakak jadi orang yang tekun. Kita jadi orang yang tekun. Tekun tuh apa sih? Walaupun susah, gak gampang nyerah, itu tekun. Dan juga tahan uji. Tahan uji itu artinya apa? Gak mau menukarkan janji Tuhan yang mulia dan berharga untuk hidup kita itu dengan kesenangan dosa yang sifatnya cuman sementara. Ada banyak loh janji-janji Tuhan di Alkitab ini buat setiap kita dan semuanya itu yang terbaik. Harapan itu membuat kita bisa tekun dan tahan uji. Kakak pernah lihat sebuah penelitian. Penelitiannya itu tentang kata yang ditaruh di dalam ruangan. Dikondisikan ceritanya ya. Katanya ini sama-sama dikurung, tapi yang satu dikurungnya itu dalam ruangan yang sangat gelap. Kita enggak bisa lihat apapun, katak ini enggak bisa lihat apapun, cuman gelap begitu aja, semuanya gelap. Tapi satu ruangan lagi sama-sama dikurung, tapi ada satu celah kecil yang sinar matahari bisa masuk. Penelitian ini menunjukkan kata yang dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap, yang benar-benar gelap sama sekali, lebih cepat mati. Sedangkan kata yang dikurung tapi ada sedikit sinar matahari, itu bisa bertahan hidup sampai begitu dibuka, katanya tetap hidup. Sama-sama keadaannya, kondisinya tetap sama, tapi yang membedakan adalah harapan. Teman-teman Voltage, apa sih yang jadi harapan kalian? Apa sih yang jadi cita-cita kalian? Pastikan kalian punya list apa yang kalian inginkan. Make sure you know what you want, my friend. Kalian tahu kalau besar kalian mau jadi apa. Kalian tahu di keluarga kalian ini kalian punya keinginan apa. Jangan sampai kalian gak punya keinginan apa-apa, gak punya harapan apa-apa. Siapa yang punya keinginan, dia akan punya ketekunan dan tahan uji. Siapa yang pengen di sekolahnya gak pernah remedi lagi. Kalau kalian ingin, harapkan, kalian akan tekun dan tidak menyerah. Siapa yang pengen di keluarganya ada damai sejahtera, papa mamanya bisa kenal Tuhan. Siapa yang punya harapan itu? Walaupun misalnya kayak, aduh keadaannya kok kayak gini ya kak. Ingat ada sukacita dalam pengharapan. Itu akan membuat kita tekun, gak menyerah. Dan kita itu gak mau tukarkan. Kita mau jaga Tuhan, suatu hari Tuhan akan menjawab doaku. Karena itu aku gak akan sembarangan hidup dengan Tuhan. Aku gak akan tukarkan masa depanku, aku gak akan pacar-pacaran. Aku gak akan sembarangan nonton-nonton film pornografi. Aku gak akan sembarangan bergaul dengan orang-orang yang bawa pengaruh buruk. Karena aku punya harapan yang terbaik, ada janji Tuhan untuk masa depanku. Kalau Kak Esra, harapannya apa nih? Kita cari tahu ya. Kalau Kak Esra harapannya Kalau apa? Kak Esra pingin papanya Kak Esra segera percaya Tuhan, itu aja. Amin. Amin. Kalau buat kita ya, papa mama percaya Tuhan mungkin sudah. Tapi buat Kak Esra itu adalah harapan. Itu yang ditunggu-tunggu.
Benar ya Kak Esra? Benar. Karena itu Kak Esra punya yang namanya ketekunan dan tahan uji. Kak Esra pasti nih akan bersikap baik di rumah, berusaha mengenalkan Yesus kepada Papa. Benar ya Kak Esra ya? Benar-benar kayak supaya Papa tuh bisa lihat Tuhan Yesus di hidupnya Kak Esra. Demikian juga dengan kita teman-teman. Karakter itu akan dibentuk waktu kita punya pengharapan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Itu adalah alasan kedua kenapa kita bisa punya sukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan kita itu nggak ke diri sendiri. Ya kan? Kita nggak mengandalkan kehebatan kita sendiri. Dan kita juga nggak mengharapkan orang lain atau manusia yang membantu kita. Kita lihat di ayat bawahnya dibilang begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, kalau kita berharap, pastikan pengharapan kita itu cuman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa kita untuk memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Artinya kita bisa mendapatkan hal-hal di luar kemampuan kita. Artinya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada apa yang kita sekarang lakukan dan alami. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu gak pernah mengecewakan. Kakak punya ilustrasi begini, kakak kan punya anak. Kakak itu pengen anaknya kakak itu bisa lihat dunia luar. Artinya kakak tuh pengen banget bahwa anaknya Kak Papa tuh lihat luar Indonesia, ke luar negeri. Karena kakak bisa ke luar negeri itu waktu kakak sudah kuliah, udah cukup dewasa. Kakak bayangkan harus nabung berapa ya untuk bawa anaknya kakak bisa ke luar negeri. Kakak pikir, oh mungkin nanti waktu kelas 6 atau SMP nanti ada studi tour sama sekolah bisa ke luar negeri. Akhirnya kakak mulai mengajak anaknya kakak berdoa, ayo berharap yuk, ayo minta sama Tuhan yuk kamu bisa ke luar negeri. Jadi anaknya kakak tuh tiap hari berdoa, anaknya kakak waktu itu masih kelas 1 SD. Kita doa tiap hari minta Tuhan Yesus kepengen ke luar negeri, kepengen lihat di luar negeri itu seperti apa. Biasanya kan cuma lihat di film gitu ya. Singkat cerita, Tuhan itu baik. Ada keluarganya kakak itu yang janji sama anaknya kakak, nanti ya liburan sekolah kita pergi ke Singapura. Wah senang sekali, tiap hari berdoa. Bulan Juli janjinya akan pergi ke Singapura. Sudah kita serahkan ke Tuhan. Tiket juga katanya sudah dibeli waktu itu bulan Oktober gitu ya. Nanti tahun depan ya pergi ke Singapura, aduh senang sekali. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tapi ini loh, kalau kita berharapnya ke Tuhan bukan ke manusia, kita tahu memang yang berbaik hati saudaranya kita ya, keluarganya kita yang berbaik hati ngajak anaknya kakak ke luar negeri. Tapi harapannya kita tuh nggak ke manusia, harapannya kita tuh tetap ke Tuhan. Kita bilang thank you Tuhan. Tuhan yang membuat harapan anak-anak ini jadi kenyataan. Karena harapannya ke Tuhan, ingat ya, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Di bulan Februari, kakak itu tiba-tiba dapat berkat, dapat hadiah ulang tahun. Dikasih tiket pesawat untuk anaknya kakak bisa ke luar negeri, bisa ke Singapura, menemani Kak Papa pelayanan ke Singapura waktu itu. Wah seneng banget, ke Singapurnya jadi lebih cepat. Dari bulan Juli janjinya, jadi bulan Februari. Dan kalian tahu kan apa yang terjadi? Ternyata kita bisa pergi nih bulan Februari, seneng banget. Anaknya kakak bisa lihat Singapura. Ternyata virus corona masuk ke Indonesia. Di bulan-bulan itu kemudian akhirnya enggak bisa lagi pergi ke luar negeri. Singapura ditutup. Jadi bulan Juli tiketnya semua harus di-cancel. Kakak langsung berkata, Tuhan, Engkau begitu baik ya. Kalau berharapnya sama Tuhan Yesus, enggak pernah mengecewakan. Kakak enggak pernah tahu. Kalau corona itu bakal terjadi kan, bulan Juli enggak bisa berangkat. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan sudah siapkan supaya anaknya kakak enggak kecewa kan, enggak jadi ke Singapura. Bulan Februari sudah bisa pergi duluan.
itu hatinya kakak manusia aja pengen kasih yang terbaik buat anaknya kakak. Apalagi Bapak di surga teman-teman. Jangan pernah bilang begini, gak berani akak berharap nanti kecewa. Gak berani akak minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau mau minta yang terbaik jangan sama papa mama. Walaupun papa mama mampu, tetap yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Karena itu berharap cuman kepada Tuhan. Berharaplah untuk hidupmu itu kepada Tuhan. Kamu mau jadi apa? Serahkan kepada Tuhan. Berharap di dalam Tuhan Yesus tuh gak pernah mengecewakan. Walaupun mungkin gak persis seperti yang kita minta. Gak seperti persis yang seperti kita harapkan. Tapi karena kita mintanya kepada Tuhan Yesus itu memberikan selalu lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus itu memberikan selalu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itu loh Tuhan yang Papa kenal. Itu loh Tuhan yang kakak sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut untuk punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Caranya selalu cara yang terbaik. Hasilnya selalu hasil yang terbaik. Melebihi doa, keinginan, bahkan kebutuhan kita. Itu loh yang Tuhan sudah sediakan. Sekalipun kita salah pun, firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Makanya penulis kitab Roma ini, Paulus ya, berdoa seperti ini. Ini ayat terakhir ya. Doanya Paulus kita baca sama-sama. Doanya Paulus ini untuk kamu dan kakak juga. Kakak bacakan di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, waktu kakak temukan ayat ini kakak ngalami apa ya, Tuhan kau begitu mengasihi kami. Tuhan itu menginginkan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Jangan takut berharap yang terbaik juga ya ke Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu janjinya apa? Salah satu yang kakak pegang adalah Tuhan akan pakai kakak, Tuhan juga akan pakai anaknya kakak. Kakak enggak tahu, kekuatan kakak itu terbatas. Tapi selama kakak punya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan bilang apa? Semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita punya kekuatan dan berlimpah dalam pengharapan. Apa harapanmu untuk tahun 2022? Karena ini ibadah terakhir ya di tahun 2021. Jangan memilih jadi orang yang apatis ya teman-teman. Jangan memilih jadi orang yang biasa aja lah. Tuhan itu ya gitu-gitu aja lah, biasa-biasa. Enggak, kakak enggak mau hidup yang biasa-biasa. Kakak mau kehidupan yang luar biasa. Kakak mau punya masa depan bersama dengan anak-anak, bersama dengan kalian. Selalu mengharapkan yang terbaik. Ada satu lagu, tapi kalian gak bisa lagu ini. Tapi biar kakak aja yang nyanyiin ya. Kata-katanya begini, ku nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Ku harapkan yang terbaik terjadi dalamku. Kata-katanya begitu. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang bekerja. Tapi kita akan nyanyikan lagu ini yang kalian tahu aja ya. Ku percaya akan janjimu ya. Kalian nyanyikan lagu itu, kita nyanyikan sama-sama. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan
percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Kakak sama Kak Esra mau berdoa buat kalian. Kakak punya pengharapan, Kak Esra punya pengharapan, kalian pun pasti punya pengharapan. Ada sukacita dalam pengharapan, teman-teman. Satu, karena kita yang punya pengharapan, pengharapan itu membuat kita jadi orang yang tekun dan tahan uji. Jangan sampai kita nggak punya pengharapan. Yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Karena Dia selalu memberikan yang terbaik, lebih dari apa yang kita minta. Apa harapanmu teman-teman? Buat list ya, what you wish di hidup ini. Harapanmu apa untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu? Kita doa sama-sama. Kindabaya rabaka, bawa harapanmu, naikkan doamu. Kalau ada di antara kamu yang punya cita-cita yang besar, yang mulia, kakak berdoa, janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Kamu akan mencapai cita-citamu. Tahun 2022 adalah tahun mimpi dan visi. Biarkan kamu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami sepakat Tuhan, hamba-hambamu sepakat dengan teman-teman yang berdoa untuk keluarga. Kami minta damai sejahtera ada untuk keluarga. Supaya papa, mama, anak-anak bisa hidup rukun penuh dengan damai sejahtera. Kalau ada yang berdoa untuk keselamatan keluarganya bersama dengan Kak Esra dan teman-teman, kami minta ya Tuhan, keluarga kami akan mengenal Tuhan Yesus, akan pergi ke gereja, akan melayani sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pengharapan kami, kalau ada yang sakit, berharap Yesus akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kamu letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kami minta ya Tuhan, kami punya sukacita dalam pengharapan kami. Kami berdoa biar kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarkan hidupmu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Terimalah berkat yang terbaik hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Esra. Hai Kak Riki. Kamu ngapain sih Rik di sini? Ya bosen dong di belakang kamera terus. Aduh. Belajar banyak banget loh. Oh ya, belajar apa? Harapan itu gak akan mengecewakan, asalkan pengharapan itu ke Tuhan. Betul, kita semua sepakat bukan cuma Kak Esra yang akan melihat harapannya digenapi, teman-teman di rumah juga. Daripada bosen Kak Riki, kita ajak Kak Riki dan semua teman-teman di rumah memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita siap puji. semuanya ya. Oke, let's praise God. Come on, Potato! We praise Him again! We gotta celebrate Him our way! Throw your hands up! Nyanyikan! Oh God, all ye faithful,